Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas soal di buku paket matematika kelas 10 pada halaman 192 dan 193. Jadi kita langsung ke latihan 7.3. Jika data penjualan sepatu di toko A pada tabel 7.4 kita ubah menjadi tabel frekuensi data sebagai berikut. Berikut adalah tabelnya. Kita disuruh menentukan modus, median, dan mean dari kumpulan data di atas. Untuk modus adalah data yang paling sering muncul. Bisa kita lihat dari tabel, data yang paling sering muncul ada pada frekuensi 7, yaitu dengan ukuran 43 dan 44. Maka bisa kita simpulkan modus dari data ini adalah 43 dan 44. Untuk mencari mediannya, kita bisa melakukannya dengan menjumlahkan semua frekuensi yang ada. Jika ini semua kita jumlahkan, hasilnya adalah 30. Lalu kita bagi 2, yang hasilnya adalah 15. Jadi mediannya ada pada data ke 15. Kita cari data yang ke 15. 1 ditambah 1 2, 2 ditambah 2 4. Belum ya, jadi kita tambahkan lagi. 4 ditambah 4 8, masih belum. 8 ditambah 5 13. 13 ditambah 7 20. Nah, jadi mediannya ada pada data ini. Kemudian untuk mencari mean, kita bisa dengan mengalihkan ukuran dan frekuensinya. Jadi ukuran ini kita simbolkan dengan X dan frekuensi adalah F. Lalu kita kalikan ya. 38 dikali 1 38, 39 80 164 210 301 308 90 dan 46. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 1276. Lalu kita masukkan rumus mean, yaitu sigma atau jumlah fx dibagi dengan jumlah f. Hasilnya 1276 dibagi dengan 30 ya, hasil F tadi. Hasilnya adalah 42,5. Jadi ini adalah meannya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang B. Untuk menentukan rencana pemesanan sepatu bulan depan, jelaskan mengapa pemilik toko sebaiknya menggunakan modus. Karena penjualan sepatu nomor 43 dan 44 sebanyak 14 buah atau hampir 50% dari total penjualan, maka penggunaan modus dalam perencanaan pemesanan sepatu bulan depan sudah tepat. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Data berikut menunjukkan jumlah kue yang dijual melalui situs online setiap harinya. Berikut datanya. Yang A, tentukanlah jumlah modus dan median dari data di atas. Untuk menentukan modus, caranya gampang sekali ya. Kita tinggal lihat data yang paling sering muncul. Di sini data yang paling sering muncul adalah 0, muncul sebanyak 4 kali. Berarti modusnya adalah 0. Kemudian untuk menentukan median dari data di atas,
kita bisa urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke, di sini sudah saya urutkan dari data-data yang ada di sini menjadi yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian jumlah dari data ini adalah sebanyak 16 data atau 16 buah. Lalu berarti 16 dibagi 2 sama dengan 8. Berarti kita harus membagi data ini menjadi 8. Oke, di sini 8, di sini 8. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Berarti mediannya adalah ini, karena dia berada di tengah-tengah. Lalu kita median, berarti mediannya 3 ditambah 3 bagi 2 adalah 3. Oke, lanjut ke soal yang B. Menurutmu, ukuran pemutusan manakah yang lebih untuk data di atas, modus atau median? Jelaskan. Menurut saya, penggunaan median lebih baik karena banyaknya data yang berada di sekitar median, data 2, 3, dan 4, ada sebanyak 8 buah untuk mencakup 50% data, sehingga median lebih mewakili kumpulan data dibanding modus. Jadi, lebih baik menggunakan median. Kemudian lanjut ke soal pada halaman 193 pada nomor 4. Kita disuruh dari 2 kelas siswa SD di sekolah Pancasila diperoleh tinggi siswa dalam bentuk cm sebagai berikut. Ini datanya ada kelas A dan kelas B. Yang A, untuk masing-masing kelas buatlah grafik plot line. Nah, di sini sudah saya buatkan grafik plot line-nya berdasarkan masing-masing. Yang atas kelas A, yang di bawah kelas B. Kemudian yang B, tentukanlah range, modus, dan median dari setiap kelas. Untuk kelas A, range-nya yang tertinggi adalah 137, yang terendah 99, kita kurangkan menjadi 38. Yang B, 147 itu yang paling tinggi, yang terendah adalah 119, kita kurangkan menjadi 28. Sedangkan untuk modusnya atau data yang paling sering muncul pada kelas A yaitu 114 dan 127. Kemudian pada kelas B modusnya adalah 135 dan 142. Kemudian untuk mediannya kita lihat di sini ada 17 data, yang dimana 17 dibagi 2 adalah 8,5. Berarti kita cari data ke-9-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti mediannya ini. Untuk kelas B sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti ini. Nah, berarti median kelas A adalah 99 dan kelas B 135. Lanjut ke soal yang C. Kedua kelas berasal dari tingkat yang berbeda. Kelas manakah yang menurut kalian yang memiliki tingkat lebih tinggi? Menurut saya, kelas B berasal dari kelas yang lebih tinggi, karena dari data median kelas B adalah 135. Artinya 50% siswa kelas B memiliki tinggi badan yang lebih dari 135 cm. Kelas A yang memiliki median 127, artinya 50% siswa dari kelas A memiliki tinggi badan lebih dari 127. Dari line plot juga terlihat sebaran data kelas B lebih tinggi dari sebaran data di kelas A. Atau secara umum anak-anak di kelas B lebih tinggi dari anak-anak di kelas A. Lanjut ke yang D. Berapa persen siswa dari kelas B yang memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari median tinggi badan siswa kelas A? Median siswa kelas A adalah 119.
Dari line plot kedua kelas terlihat bahwa seluruh siswa kelas B memiliki tinggi sama atau lebih tinggi dari 119 cm atau 100% siswa kelas B lebih tinggi dari siswa kelas A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pernahkah kalian mendengar bahwa Indonesia adalah salah satu paru-paru dunia? Hutan tropis di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting untuk memberikan sumbangan terhadap lingkungan dunia. Pohon Borneo salah satu jenis pohon yang paling banyak ditemukan di hutan Kalimantan. Berikut adalah frekuensi data kelompok diameter pohon Borneo di daerah A. Yang A, tentukanlah kelas modus. Bisa kita lihat pada tabel tersebut, data dengan frekuensi terbanyak adalah ini. Berarti modus dari data ini adalah 25 sampai 27. Yang ke B, prediksi nilai mean dari data kelompok di atas. Untuk mencari nilai mean, kita bisa menghitung nilai tengah dari nomor-nomor ini. Untuk data pertama nilai tengahnya adalah 20. Data kedua nilainya 23 ya. Kemudian 26 dan 29. Lalu kita cari fx-nya dengan mengalihkan nilai tengah tadi dengan frekuensi. Berarti tadi 20 dikali 4 adalah 80. Kemudian 23 dikali 17 adalah 391. Lalu 26 dikali 25 adalah 650. Lalu 29 dikali 14 406. Fx. Kita tuliskan juga sekalian ya F-nya di sini 4, 17, 25 dan 14. Kemudian kita jumlahkan. F-nya adalah 60 jumlahnya. Salah. 60. Fx-nya 1527. Lalu kita masukkan ke rumus. X sigma fx atau jumlah fx dikalikan dengan dibagi dengan sigma f, yang berarti 1527 dibagi 60, berarti hasilnya adalah 25,45. Berarti mean dari data tersebut adalah 25,45. Kemudian yang C, tentukan kelas median. Kita bisa menentukannya dengan cara tadi jumlah frekuensinya adalah 60, berarti dibagi 2 sama dengan 30. Berarti kita harus mencari data ke 30. Seperti yang tadi kita jumlahkan frekuensinya satu persatu. 4 ditambah 17, 21 berarti belum. Kemudian 21 ditambah 25 adalah 46. Nah, berarti di sini karena di sini termasuk yang data ke-30. Berarti mediannya adalah pada data 25 sampai 27.